Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Tetap semangat hari ini. Ya. Bapak absen dulu ya. Dania Agustin. Ya, alhamdulillah. Ajizah Zalfa. Ya, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Penyembelihan hewan dalam Islam. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang syarat-syarat, pengertian syarat atau ketentuan lainnya dalam penyembelihan hewan. Nah, insya Allah hari ini ya, pertemuan kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara yang kita pelajari adalah tadi sudah disampaikan memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Terus indikatornya selain diyakini bahwa penyembelihan hewan itu harus sesuai dengan syariat Islam dan harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian harus bisa mendemonstrasikan tata cara penyembelihannya dan mempraktikkan bagaimana cara menyembelih hewan dengan baik dan benar. Kita review dulu ya materi yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Coba kalian masih ingat apa itu penyembelihan hewan? Ya. Apa itu penyembelihan hewan? Penyembelihan hewan adalah memutus saluran nafas, saluran makanan, serta urat nadi pada leher hewan dengan alat yang tajam. Sip, bagus. Sesuai dengan syariat Islam. Ada yang lain? Mau mencoba apa itu penyembelihan hewan? Coba acungkan tangannya. Harus berani. Harus hafal. Ada? Coba. Apa? Penyembelihan hewan adalah memutus saluran nafas dan saluran makanan serta urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam. Sesuai dengan syariat. Saja yang termasuk syarat bagi penyembelih. 1. Islam. 2. Akal. 3. Hadis. 4. Niat sengaja menyembelih. 5. Menyebut nama Allah. Itu syarat bagi penyembelih. Sekarang syarat hewan yang disembelihnya apa? 1. Masih hidup. 2. Termasuk jenis hewan yang dihalalkan. Berarti kalau hewan yang diharamkan boleh nggak disembelih atau kita makan? Boleh tidak? Tidak. Boleh. Karena statusnya hewan tersebut adalah haram, ya, haram dimakan. Terus syarat untuk alat yang digunakan untuk menyembelih apa? Tajam dan dapat melukai. Terus tidak terbuat dari tulang. tidak terbuat dari tulang. Terus pokok penyembelihan hewan. Kita langsung saja di lapang ya. Tapi sebelumnya Bapak bagi 2 kelompok dulu. Untuk barisan pertama yang ini ya. Nah, supaya ada laki-lakinya, Bapak gabung dengan barisan yang keempat ya. Yang kelompok pertama, yang barisan pertama perempuan gabung dengan barisan kedua dari kelompok laki-laki. Barisannya ini bergabung dengan kelompok pertama dari laki-laki. Kita semuanya di lapang. Kita praktek cara menyembelih. Nah, tapi hewan yang kita sembelih apa? Ayam dulu lah ya. Ayam dulu, jangan kambing atau domba. Jangan dulu, itu terlalu besar. Yang kecil-kecil aja dulu ya. Ya, siap semuanya? Ya. Oke, sekarang yang perempuan bawa buku dan pulpen. Yang laki-laki semuanya keluar. Semuanya juga keluar. Tapi yang perempuan bawa pulpen dan buku untuk mencatat apa saja yang ada di sana ya, dari tata cara penyembelihannya.
Masih ingat? Cara penyembelihan hewan yang saya lihat itu adalah harus terputus apa? Saluran napas ya. Kedua saluran makanan serta urat nadinya ya. Nah, ada yang disunahkan, ada yang dimakruhkan. Coba yang disunahkan dalam penyembelihan hewan. Satu, mengasah. Jadi diasah dulu, pisaunya diasah dulu. Ya, pegang kakinya. Nah, harus diasah dulu pisaunya. Harus diasah dulu sampai tajam. Ya. Tadi kita sudah mengasah ini dulu. Tadi kita sudah mengasah pisaunya. Pertama, sunnah yang disunahkan dalam penyembelihan itu adalah satu, mengasah alat penyembelih. Dua, hewan dihadapkan ke. Ulangi, yang pertama tadi mengasah alat. Kedua, hewan dihadapkan ke kiblat. Terus apa lagi? Menyembelih di bagian pangkal leher. Nah, pangkal leher itu maksudnya apa? Leher di sini nih, ya. Pangkal leher. Terus apa lagi? Mempercepat proses penyembelihan. Yang disunahkan ya. Ya. Terus, yang dimakruhkan apa? Yang dimakruhkan. Satu. Menyembelih dengan alat tumpul. Nah, kalau misalkan tumpul, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kasihan hewan yang disembelihnya itu adalah kesakitan nanti. Kenapa harus tajam? Supaya cepat penyembelihannya. Ya. Terus yang kedua apa? Yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan? Menyembelih dari arah belakang. Dari arah belakang itu adalah dari belakang leher. Nggak boleh ya, jangan. Dimakruhkan ini. Jadi harus di depan. Terus apa lagi? Memukul hewan. Jadi ketika menyembelih tidak boleh memukul hewan, ya. Memutuskan leher atau mengulitinya sebelum hewan. Tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama adalah apa? Siapkan dulu lubangnya. Lihat lubangnya. Tadi sudah kita menyiapkan. Ini lubangnya kecil karena yang kita sembelih juga hewannya kecil. Kalau misalkan kambing, ya lebih besar lagi biar nggak kemana-mana darahnya. Yang kedua apa? Hewan dihadapkan ke kiblat. Jadi sebelum kita menyembelih, pertama siapkan lubang penyembelihannya supaya darahnya tidak kemana-mana ya. Terus hadapkan ke kiblat. Yang ketiga, dipegang, kakinya dipegang, kepalanya dikebawahin ya. Kepalanya dikebawahin, arahkan ke kiblat. Begitu. Ini lambung kiri di bawah ya. Arahkan ke kiblat. Terus lehernya ada di atas lubang penyembelihan biar enggak kemana-mana. Setelah itu kalau kita sudah siap, niat apa? Niat menyembelih. Niat menyembelih. Setelah niat menyembelih, kita niat sengaja untuk menyembelih, lalu baca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Yang dimakruhkan adalah apa? Jangan dulu, tadi tidak boleh memutuskan kepalanya ya. Terus apa lagi? Tidak menguliti sebelum benar-benar mati. Jadi kalau misalkan sebelum benar-benar mati, kita pastikan dulu ini sudah mati atau belum. Kalau misalkan masih gerak-gerak, berarti masih ada ya. Kita tunggu dulu sampai diam, tidak bergerak sama sekali. Paham? Paham ya? Sampai tidak bergerak sama sekali. Kita tunggu saja. Dah, itu. Nah, setelah kita pastikan ayamnya sudah mati. Nah, baru kita proses untuk apa? Dimasak gitu. Paham? Jadi Bapak sudah membagi dua kelompok ya. Siap mempraktekkan? Harus siap, harus bisa. Laki-laki harus bisa. Ayo. Nanti Bapak ajarin. Nah, jadi ada dua saluran. Ingat, yang penting dua saluran itu harus putus. Saluran napas sama saluran makan. Nah, diraba-raba dah dapat saluran, ada dua saluran. Rasakan ada dua saluran. Dah dapat? Udah? Udah, enggak usah ini. Pasti juga dapat. Nah, terus nanti ketika menyembelih jangan sampai lepas pisaunya. Jangan dilepaskan pisaunya. Terus sampai benar-benar yakin dua saluran itu terputus. Paham? Ya?
Ya, kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dah. Baca niat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Coba masih ingat tadi yang dimakruhkan itu adalah apa? Setelah menyembelih, pertama Menyembelih dengan alat tumpul. kalau alatnya tumpul jangan ya, harus tajam alatnya. Yang kedua, Menyembelih dari arah dari belakang. arah belakang nggak boleh. Tadi kita alhamdulillah sudah memperlihatkan dari arah depan leher ya. Nah terus Memukul hewan. memukul hewan, nggak boleh memukul hewan. Terakhir kita kalau sebelum hewannya dipastikan mati ya, pastikan dulu hewannya sudah benar-benar mati. Kalau sudah benar-benar mati, tidak bergerak hewannya, ayam yang sudah kita sembelih, nah kita baru proses dalam memasak ya. Kalau misalkan hewan yang disembelih dengan tangan kita sendiri, nah itu pasti yakin kalau benar sesuai syariat Islam, yakinkan bahwa itu benar-benar halal dimakan. Maka itulah manfaatnya kita memahami pelajaran apa? Penyembelihan hewan ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi manfaatnya apa coba kalau kita bisa mempraktikkan penyembelihan hewan? Satu, kita benar-benar yakin. Kita benar-benar yakin bahwa daging yang kita makan itu apa? Halal. Halal dimakan. Alhamdulillah tadi kita sudah mempraktekkan ya cara menyembelih hewan, yaitu ayam. Ayam dulu lah ya. Sudah paham cara menyembelih hewan? Sudah paham? Sudah paham? Benar. Berani menyembelih ayam? Harus berani, harus yakin, harus bisa. Ini dua itu aja. Mutusin saluran makanan, mutusin saluran napas. Ada dua, harus putusin saluran makanan dan saluran napas. Itu harus ya. Begitu paham ya? Ya. Tadi manfaatnya sudah disampaikan. Ya, supaya apa? Supaya kita yakin bahwa daging yang kita makan, daging hewan yang kita makan adalah benar-benar halal. Itu intinya, supaya benar-benar halal. Kenapa? Karena ada hadis nih. Kullu lahmin, ada keterangan kullu lahmin nabatat minal haram fanar waqabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang makanan yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini, kita pelajari hari ini, kita praktekkan juga hari ini, bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kalian sudah paham, sudah benar-benar paham, dan sudah mulai berani untuk menyembelih ayam ya. Cuman itu aja, harus berani ya. Dan Bapak juga dulu pertama kali menyembelih itu nggak berani, takut, tapi dicontohin, oh caranya seperti ini, itu aja caranya ya. Tadi siapa tadi itu yang menyembelih tadi? Siapa namanya? Dwi ya, Dwi sama Iqbal ya. Dwi sama Iqbal. Nah, berani ya nanti ya, tidak harus dicontohin lagi, tidak harus dipegangin. Jadi ketika menyembelih jangan sampai lepas pisaunya ya. Yakinkan dulu baru lepasin. Kalau sudah yakin putus, dua selonnya itu putus, baru lepaskan ya. Paham ya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah aktif dalam kegiatan hari ini, dalam proses pembelajaran hari ini sudah aktif. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi